Menurut kamu pola relasi keluarga di Indonesia tuh kayak gimana sih sebenarnya? Standar lah ya, typical Asian family yang tradisional. Anak yang berbakti itu harus yang nurut total. Kadang-kadang itu bisa toksik juga, karena belum tentu semua orang tua itu bijak atau misalnya benar ya apa yang mereka lakukan. Aku pernah lihat ada satu kasus yang diperkosa juga gitu, sama malah keluarganya tuh untuk supaya menghindari malu, kamu harus nikahin anak saya karena yes, ada Sam. Hai, balik lagi di Relate Podcast bersama saya Samantha Elsener, dan kali ini udah ada sesama rekan profesi juga. Dia suka banget ngebahas tentang keluarga. Keluarga tuh harus kayak gimana, orang tua ke anak tuh harus kayak gimana. Yuk kita sambut langsung, ada Melinda Sutanto. Halo Hai semuanya, thank you Sam buat ngundang aku hari ini. Iya, thank you. kita tuh ketemu sekitar 2 tahun yang lalu ya, di acara Idea Fest. Betul. Satu panggung, Betul. terus aku langsung terkesima. Ya ampun, dalam banget pembahasannya. Thank you for coming. Sama-sama, thank you for inviting juga. Iya. Dan terima kasih juga untuk Moto Movie karena sudah memberikan support equipment podcast ke Relate Podcast kita ini. Ada Rode PodMic White and Rodecaster Pro 2 White untuk mixernya. Jadi buat kamu yang lagi cari kebutuhan podcast atau produksi lainnya, langsung aja ke motomovie.com. Oke? So, balik lagi nih ke Melinda. Aku manggilnya Cici atau enggak nih? Iya, bingung nih. Kak, Ci atau Mel? Terserah namanya kamu aja, Mel aja. Mei. Biar serekan. Mei aja. Thank you. So, kalau bicara tentang keluarga gitu ya, menurut kamu pola relasi keluarga di Indonesia tuh kayak gimana sih sebenarnya? Yang sekarang ada atau? Iya, dari pengalaman kamu ketemu klien, fenomena-fenomena yang terjadi, dikaitkan dengan teori keluarga, constellation family ini gimana? Oke. Yang saya ketemui gitu kasus-kasusnya standar lah ya, typical Asian family yang tradisional, yang kesannya tuh nggak semuanya begini, tapi pada rata-ratanya tuh ada sebagian menyalahartikan kaprah tuh kayak anak yang berbakti itu harus yang nurut total, atau yang kamu pokoknya dengerin aja. Jadi berbakti itu adalah, atau anak yang baik itu adalah udah kamu dengerin semua orang tua kamu aja, kan mereka jam terbang lebih banyak, mereka lebih tahu dari kamu. Jadi udahlah kamu anak kecil dengerin aja, nggak tahu, yang dengerin yang tua gitu. Jadi yang cenderung tuh ada bias, di mana bias yang lebih tua tuh yang lebih tahu, yang lebih pengalaman, yang harus dihormatin. Jadi ada salah kaprah antara yes kita harus sopan sama yang nggak cuma tua doang sih, sama semua orang menurut aku, tapi menyalahartikan sopan dan menghormati gitu. Jadi kadang-kadang kan menurut aku menghormati itu respect ya, dan menurut aku tuh respect sesuatu yang harus di earn gitu, bukan arti kata kamu lebih tua tuh kita harus respect, tapi enggak, kita harus sopan. Sopan itu dengan arti kata, oh kalau misalnya bawa barang yang berat kita bantuin. Oh ada tempat duduk, kita harus ngalah sama yang tua, seperti itu. Jadi ada salah kaprah di mana itu anak-anak muda tuh tidak bisa menanyakan critical thinking atau ya udah dengerinnya dia lebih yang lebih tua lah, kita selalu ngalah yang lebih tua. Kadang-kadang itu bisa toksik juga, karena belum tentu semua orang tua itu bijak atau misalnya benar ya apa yang mereka lakukan. Itu yang aku temukan satu. Kemudian kedua, kalau di secara family constellation, dinamika berkeluarga, parenting yang sehat itu adalah cinta atau kasih sayang yang diturunkan dari yang paling tua ke paling muda. Jadi tugas orang tua tuh memberi cinta, tugas anak tuh menerima cinta. Jadi the love flows one direction from the oldest to the youngest. Jadi bayangin leluhur yang tertua itu, kasih sayang itu diberikan mengalir terus sampai cicit yang termuda gitu, seperti air terjun. Nah, yang tidak sedikit di Asia itu yang ajaib, Sam. Jadi air terjun itu harus melawan arus. Jadi cinta itu harus naik dari anak. Air mancur dong. Dari anak ke orang tua ke kakek gitu. Nah ini udah kayak lawan arah yang itu salah banget dan gak sehat banget gitu. Jadinya parentification gitu. Kenapa? Karena kesannya teori ini adalah si orang tua tuh memberi cinta
anak itu menerima cinta, the love is unconditional, jadi tanpa kondisi ya. Karena si anak itu harus menabung kasih sayang yang dia terima dari orang tua untuk kemudian hari dia berkeluarga. Dan akhirnya bisa memberikan cinta itu ke keturunannya juga. Jadi kayak kamu gak bisa memberikan sesuatu yang kamu gak terima. You're giving emptiness kan. Jadi yang banyak banget pasienku tuh ya kasus-kasusnya tuh kayak yang mereka beri ke anak, ke pasangan tuh expectation. Make me happy. Kamu harus rankingnya di sekolah. Mama udah berkorban banyak ini, udah melahirkan kamu, udah begini. So do this to me. Jadi itu jadi cinta terkondisi kan. Yang kalau di mana family constellation itu dinamika pasangan, berpasangan. Jadi pasangan itu pemberian gak searah doang. Pasangan itu pemberian dua arah. Equal give and take. Karena kita setara gitu. Nah ini problemnya lagi kalau misalnya salah kaprah tuh orang yang dinamikanya kurang sehat ketika mereka berpasangan kirain mau cari istri tapi sebenarnya mau cari ibu pengganti. Itu sering banget terjadi. Sering banget kan. Kalau nggak cari bapak pengganti. So you end up with a man child instead. Gitu, you know. Jadi kayak mereka nggak tahu role istri itu berarti what are you bringing to the table sebagai seorang yang setara gitu. Jadi mereka lupa bahwa ya banyak banget yang salah kaprah gitu sehingga yang satu itu kalau misalnya di pasangan yang dinamikanya kurang sehat menjadi yang selalu memberi, yang sabar, yang bersih, berkorban, fixer, saver, penyelamat, yang nah lama-lama capek karena dia menjalankan tugas bukan sebagai pasangan tapi sebagai orang tua dan merasa kayak kamu nggak pernah support aku nggak pernah didengar, kamu nggak pernah apa nih, what is the, jadi nggak setara gitu. Jadi permasalahannya nanti tinggal kurun waktu aja. Mereka yang merasa lebih kecil, yang tadinya nggak bisa, yang tugasnya yang kerjanya mengambil, intinya kayak taking for granted, karena dia menjalankan orang pasangan itu sebagai anak kecil, bukan seorang yang setara pasangannya. Tinggal kurun waktu aja, nanti mereka cari lagi di luar yang setara mereka, sekecil mereka atau sebesar mereka. Oh my god. Yes, kayak begitu. Capek gak sih? Capek gak? Satunya tuh kayak how family itu keluarga inti kita tuh nanti merembetnya tuh pola kita pas kita pola berpasangan kita tuh pengaruhnya tuh kayak begitu, Sam. Besar banget ya. Besar banget. Kalau misalkan gini, mereka ketika pacaran di awal pernikahan 1-2 tahun tuh setara gitu, sama-sama give and take gitu ya, bareng-bareng. Tapi dalam prosesnya ketika udah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun ternyata ada ketimpangan. Yang satu berkembang terus gitu, yang satu mandek di situ. Ini kan jadi ada ketimpangan, udah nggak give and take lagi kan. Betul. Pasti akan mempengaruhi dinamikanya mereka. Yang satu mungkin jadi minder, jadi insecure gitu. Betul. Yang satu juga ngerasa kayaknya udah nggak worth it lagi deh gue sama lo lagi deh gitu. Itu kan akan terlihat perbedaannya. Apakah ini juga efek dari pola asuhnya atau itu berbeda dari pola asuhnya yang emang terjadi perkembangan yang jadi nggak sesuai di antara mereka sebenarnya? Bisa iya, bisa enggak, Sam. Jadi bisa saja pas mereka bareng-bareng ketemu jadi berpasangan ini, memang dua-duanya udah suka bertumbuh. Udah kayak is open to constructive feedback. Yuk kita tumbuh bareng-bareng, is open to feedback gitu. Tapi karena namanya juga kurun waktu ya, kan kayak pernikahan tuh seumur hidup dan maraton ya. Kadang-kadang ada kalanya tuh tengah jalan tuh capek tuh gitu. Jadi agak melewat dikit kayak aduh aku capek deh bertumbuh terus jadi kayak comfort zone gitu. Jadi satunya bertumbuh, satunya enggak, misalnya begitu. Yang menciptakan gap itu gitu. Tapi ketika dua pasangan itu memang sudah open to feedback dan mature dan dibilangin oh ya bener aku capek aja sih, yuk aku berkembang lagi, dan menutup gap itu aku rasa tuh bisa solusinya tuh baik gitu ya, karena mau dibilangin lah, intinya mau berubah gitu. Nah yang masalahnya adalah ketika pasangan yang kayak saya nggak ada apa-apa kok, kamu aja yang terlalu sensitif kan, defensif kan. Nah itu yang bermasalah gitu. Atau misalnya itu yang membuat gap tadi itu soalnya pernikahan itu kan ada kalanya gantian ya, ada yang siapa di atas siapa di bawah gitu. Nah masalahnya aku selalu bilangin ada kalanya tuh problematis ketika yang pasangan ketika di atas dia itu
tugasnya kan yang lebih sehat adalah yang di atas tuh Iya. harus hore-hore dan inspirasi yang di bawah, ayo naik dong, kejar nih biar kita ya sejajar naik. Tapi tidak sedikit yang biasanya kejadian tuh yang di atas malah, aduh supaya yang di bawah nggak minder saya turun deh. Iya. Banyak banget loh. Dan akhirnya jadi kayak ketidakpuasan gitu. juga dalam pernikahannya Bener, kan. iya jadi kayak abis itu dia marah sama dia, tapi padahal yang turun tuh dia Terus sendiri. nggak bisa marah sama dia, marahnya Iya, sama anak. Betul, there you go. Anak atau misalnya teman atau ART gitu kan. Jadi projection anger yang dia sendiri karena dia nggak bisa bilang apa ya, codependency itu, aduh pokoknya gimana pun juga saya nggak mau nanti diceraikan atau apa, ya udah deh saya turun. Codependency apa coba dalam bahasa Indonesia? Karena aku tahu itu sering banget orang nggak paham codependency itu kayak gimana. Aduh, codependency ya gini Sam, aku tuh lebih orangnya lebih memperagakan. Aku selalu bilang nih ya, codependency sama yang sehat itu kok codependency nggak sehat ya? Nggak sehat. Codependency nih, aduh kalau aku mau peragain bisa nggak nih? Sam? Boleh. Berdua, berdua. Codependency nih kayak gini nih, bentar ya. Codependency itu adalah gini. Ya, kamu lie down terus aku yang support kamu gini. Nah, codependency gini nih, aku support kamu terus capek kan? Kamu, nah itu codependency kayak gitu. Nah, kalau yang interdependent itu kamu pegang aku pegang kamu push me, I push you gitu. Jadi kita sama-sama bertopang. Jadi kamu bertopang, kamu juga nopangin aku. Kesannya gitu. Jadi dua-duanya support. Itu kalau interdependent itu dua-duanya ada berkontribusi. Aku mensupport kamu, kamu juga mensupport aku. Kalau codependency itu one person just doing the work kayak gitu. Kamu yang enak kayak enak ya gitu ya. Seperti itu. Jadi aja manja. Betul. Jadi kayak sehat nggak sehat, pokoknya I'll stay in the relationship karena aku takut ditinggal atau takut nanti yang support aku siapa nih, nggak ada siapa-siapa. Jadi kayak bener-bener dia bergantung hanya karena takut ditinggal, takut sendiri. Betul, takut sendiri, takut ditinggal, takut nanti nggak bakal dapet yang lebih bagus daripada ini deh. Yes, something like that gitu. Aku ngalamin lagi loh. Oh loh. Canda. Gitu, jadi masa lalu. Nggak apa-apa. That is what make you a better therapist. Karena come from you walk the talk, nggak it's not teori, cuman teori doang gitu. Iya benar, itu benar banget gitu. Aku juga menyadari itu waktu itu ketika ada satu artikel di koran nasional yang ngomongin tentang kodependensi ini gitu. Ya waktu kuliah memang belajar ya, tapi kan proses ketika kita ngalamin itu berbeda ketika kita belajar. Betul sekali. Ketika hubungannya udah mulai mengarah ke kodependensi, tiba-tiba ada muncul si artikel ini. Terus jadi bahan refleksi saat itu kan. Wah, ini kayaknya harus dievaluasi nih apa segala macam. Jadi aku berusaha saat itu untuk menyingkirkan si kodependensi ini supaya kita balik setara lagi, sehat lagi dalam relationship. Betul. Ya alhamdulillah sih saat itu bisa ya. Gitu. Iya. Kalau masalah perkara jodoh berapa lama tergantung. Lo maunya berapa lama. Betul. Cuma pengalamannya adalah ternyata dalam proses kita berelasi menikah itu memang ada fasenya kita tuh kodependensi karena mungkin kita berkembangnya terlalu pesat gitu, karena mungkin kecepatannya kita kayak ada momentum, ada opportunity-nya gitu yang menuntut adaptability dari pasangan kita. Betul. Tapi ternyata saat itu adaptability atau proses penyesuaian diri dari pasangan tuh nggak secepat itu juga. Jadi memang ya mungkin sibuk dengan dunia di luar pernikahan ini juga kan. Jadinya perlu benar-benar kayaknya harus dibenerin deh gitu supaya kita bisa seirama lagi. Dan itu ternyata butuh orang lain juga kan. Gak bisa sendiri karena kadang ya karena kita sama-sama ini ya bekerja di tentang keluarga dan relationship. Pasti dalam proses kita menikah tuh yang tadinya jalan bareng kadang suka gini nih. Oh pasti. Ya kan? Iya. Jadi kalau ada tuh, aku pernah belajar di mana, pernah lihat itu iramanya pasangan itu begini, kayak dokter kan kalau ada yang kayak begitu tuh DNA-nya tuh. Jadi kayak pasti pasangan tuh kayak ada kalanya pasti gini, terus balik lagi. Gini, something like that kayak gitu. Sampai Tuhan bilang udah selesai jodohnya. Iya. Betul. Nah, kamu kan nulis buku juga kan, Mei? Kamu nulis Family Constellation sama I Do ya. Iya, betul. Ada lagi nggak?
Aduh mau, tapi semoga tahun depan bisa. Amin. Amin. Gitu. Nah yang family constellation aku baca sampai 2 kali, aku ulang lagi gitu. Karena emang tuh dalam banget dan prosesnya kan lebih ke yang tadi kamu udah sampein di awal, bahwa cara kita menyayangi, cara kita memberi tuh memang konsepnya harus hierarki dari atas ke bawah. Gak bisa kalau yang sebaliknya. Efeknya tuh sebenarnya gimana sih kalau sampai si anak yang jadi orang tua dari orang tuanya. Let's say ya kan banyak kejadian orang tuanya yang toksik kan, yang anaknya harus jadi sandwich generation, yang mungkin orang tuanya harus dirawat sama anaknya, diingetin makan sama anaknya dan lain sebagainya, karena mereka nggak punya kemampuan untuk mengasuh atau memberikan cinta itu. Gimana tuh? Betul. Ini dampaknya di kasus-kasus yang aku tanganin, yang aku pernah observasi adalah yang paling gampang adalah gini. Ada satu lucu pasien ke aku bilang gini, aduh aku tuh capek banget sama drama di rumah, ngurusin papa, ngurusin mama, tengkar terus tiap hari. Jadi penengah, terus habis jadi itu messenger. Jadi messenger. Udah deh aku nggak I can't wait untuk cepetan nikah biar dijagain. Dan jadi detektif juga nggak sih? Betul, ya kan? ada juga suruhan ibunya, buka dong handphone papa kamu. Atau kamu tadi papa kemana aja, kamu ikutin tuh papa kamu kemana, cek. Atau misalnya dibuat anak itu dibuat kayak, sering aku kayak mereka misalnya kayak istrinya gitu kayak ketok-ketok kamar. Gak tahu yang ada selingkuhannya gitu. Kamu nggak kasihan, suami saya udah punya anak, ini anaknya sebesar ini. Terus dia trauma banget karena dia dibikinin, dia terlibat di dalam dibuat aksesori kayak supaya yang misalnya orang ketiga itu melepaskan keluarganya gitu. Dimana menurut aku itu traumatis banget buat seorang anak ya gitu. Iya itu banyak banget loh. Banyak banget. Termasuk misalnya kayak gini nih, ada cerita ibunya adalah istri kedua atau istri ketiga misalnya gitu kan. Terus udah pasti disembunyikan. Jadi dibilangin anaknya dari kecil, kamu gak boleh cerita ke teman-teman kamu tentang ayah kamu karena kondisinya kayak gini. Itu juga termasuk trauma gak sih? Pasti trauma ya, karena merasa kenapa dia pasti akan membandingkan teman-temannya yang punya ayah, yang punya ibu. Beda dengan arti kata kalau misalnya perpisahan secara divorce gitu kan out in the open ya. Jadi kayak tidak merasakan malu karena siapa sih yang zaman gini pasti yang itu cerai is something normal gitu. Kalau misalnya sesuatu yang disembunyikan berarti kan shame ya, something yang malu ya gitu. Dan malu itu kalau misalnya di ranking secara emotion dan perasaan tuh sangat bawah banget, yang itu bakal, kalau kata kasarnya tuh bisa kayak bikin kamu gampang sakit, imun tubuh sangat turun. Mending kamu merasakan takut daripada malu gitu, karena malu tuh sifatnya sangat secara frekuensi tuh lebih rendah daripada si marah, si takut tadi, si misalnya putus asa, itu lebih rendah daripada semua itu gitu. Terus kalau yang anaknya jadi detektif yang tadi? Yang orang tadi bilang saya capek drama di rumah gitu, saya mau nikah aja deh, orang jagain saya. Terus saya ketawa gitu, kamu sih kayaknya gak mau cari suami, kamu mau cari sugar daddy. Terus dia kayak ketawa, maksudnya iya, kamu gak bakal tangki cinta kamu udah abis di rumah tuh jadi main detektif, jadi main penengah. Kasihan nanti pasangan yang kamu tarik itu, kamu akan jadi seorang taker. Kamu gak akan bisa give karena kasih sayang kamu udah kamu give di rumah semua kosong. Jadi mending I think what you're looking adalah sugar daddy gitu. Jadi kan itu pemberian sepihak ya, dan non komitmen. Dia gak usah seperti setara seperti itu. Terus bilang aku gak ngejudge bener atau enggaknya gitu. Cuman kamu yang kamu mau dan yang kamu bicarakan harus sevisi. Kalau nggak nanti kamu frustasi sendiri loh. Sebenarnya kamu sugar daddy, nanti carinya suami. Kasihan nanti suaminya ngomel-ngomel kayak, kamu nggak pernah begini, nggak pernah ini, semua dahuluin keluarga ibu bapakmu dulu. Saya dikebelakangkan anak-anak, dikebelakangkan. Kasihan loh seperti itu. Belum ada kesiapan untuk bisa tidak menjadi parent pleaser ya gitu. Jadi mending tunda dulu punya keluarga, punya anak, ketika nggak bisa batasan sehat dan tahu yang mana yang bilang enggak, yang mana yang bilang iya gitu. Jadi terus dia beneran cari sugar daddy? Enggak, dia bilang iya juga ya, bener ya. Terus dia pikir-pikir lagi, jadi nggak ini secepat. Untuk refleksinya dia. Iya, refleksinya dia. Coba deh kamu bilang it's okay, berarti kamu harus merubah sesuatu nih, merubah agar kamu mau dinamika pasangan yang sehat nggak? Kalau mau yang sehat, kamu harus benerin dulu agar cinta kasih tangki cinta kamu tuh penuhin dulu agar kamu bisa menarik seorang yang dinamikanya sehat juga gitu. Jadi itu bahan buat dia refleksi juga, Sam. Gitu. Terus ada lagi yang
yang mana ya, aku sampai terlalu banyak. Saking banyaknya. Sampai infertility juga ada, Sam. Ya, jadi saya susah hamil, kenapa ya, pas dikulik-kulik, pantesan dia mempunyai orang tua jadi yang dia kurang hack dewasa. genetiknya dia. Iya, jadi saya mau hamil kok sulit ya gitu. Terus secara psychologically itu semua psikosomatis. Iya. Ya, jadi kayak dia ingat waktu dulu kecil sebenarnya tuh mamanya tuh nggak mau punya anak. Oh, dia ngalamin rejection. Yes, jadi sebenarnya tuh cuman buat, mana ada sih orang zaman dulu nikah nggak punya anak nanti dikatain orang gimana? Iya. Kayak gitu. Terus ini kan anak pasanganmu nih laki satu-satunya dalam keluarga. Masa kamu nggak punya keturunan? Kamu punya obligasi untuk memberi keturunan gitu. Jadi dia merasakan dia nggak mau jadi ibu tapi dipaksa menjadi ibu. Anaknya mengalami rejection yang sangat traumatis banget gitu. Jadi dia tidak hadir sepenuhnya untuk anak itu di grow up dengan babysitter, mamanya sangat dingin sampai udah besar pun juga dingin ya. Tapi kalau di luar dengan orang kayak, oh iya anak saya nih gini. Jadi di luar sama di belakang tuh ketika di rumah tuh dua pribadian ganda yang berbeda si ibu itu. Oke, gitu. Cara dia memperlakukan anaknya. Yes, gitu. Nah, gimana kalau anaknya justru diasuh sama kakek nenek? Jadi nggak ada peran orang tua di situ. Itu masih termasuknya gimana? Termasuk tergantung ya, apakah ibu ini memang mau anak ini. Ada yang mau, ada yang enggak kan. Kalau ada yang mau, memang saya sibuk aja kerja, saya titipin sama nenek sama kakek, traumanya nggak sebesar ketika si ibu itu sendiri sebenarnya nggak mau punya anak. Atau hampir ada beberapa yang menginginkan menggugurkan anak ini tengah jalan, dan anak itu janin itu kerasa loh, dibilang iya saya ingat waktu dulu saya tuh sebenarnya mama bilang tapi hampir maksudnya pengen digugurkan tapi nggak berhasil. Iya. Entar nggak berhasil atau nggak jadi karena anak itu kuat banget sampai lahir seperti itu kasusnya. Jadi itu aku merinding loh. Iya, jadi jadinya tuh somehow impactnya psikosomatis, dia susah hamil karena dia bilang saya nggak mau nanti kalau anak saya mengalami apa yang saya alami waktu dulu, Sam, seperti itu. Jadi separah itu dampaknya ke anak ketika orang tua itu nggak mau punya anak ya, seperti itu. Ada juga yang MBA. Jadi aku selalu bilang gini, karena orang Asia tipikalnya adalah kalau MBA dipaksa kawin, ya dong tanggung jawab itu adalah please marry my daughter. Apalagi kalau anak perempuan yang merasa kayak dirugikan, kamu harus tanggung jawab sama dia. Nah, tapi itu banyak dari kasus itu nanti 2-3 tahun cerai. Karena sebenarnya they're just having fun, maybe nggak do it safely, ya kan? Nggak ada perencanaan, oops, gini kan. Nah, jadi aku bilang yes, tanggung jawab iya, tapi pastikan dulu tuh anak itu saling mencintai juga gitu. Jadi kalau bukan berarti aku nggak sayang sama kamu dipaksa nikah, itu jadi nanti problem di atas problem gitu. Iya, gimana kalau yang diperkosa? Nah, itu ya, aku pernah lihat ada satu kasus yang diperkosa juga gitu, sama malah keluarganya tuh untuk supaya menghindari malu, kamu harus nikahin anak saya karena kamu yes, ada, Sam. Jadi can you imagine? Berarti orangnya yang dikenal dong. Dikenal, jadi kayak teman atau kayak teman keluarga gitu. Terus bilang kamu harus nikahin karena tanggung jawab, aku nggak mau tahu itu kamu perkosa atau gimana, pokoknya anak udah hamil, please marry this person gitu. Kayak tanggung jawabnya tuh traumatis banget. Can you imagine marrying the person who have the sexual assault gitu, kayak gimana ya seperti itu. Jadi tapi banyak juga kan yang sebenarnya menikahi itu untuk kelengkapan hukumnya aja supaya anaknya bisa dapat akte kalau di Indonesia. Betul. Jadi kalau misalnya orang tua bisa mengerti itu dan ya udah nanti pokoknya anak itu diakuin kedua belah pihak supaya dapat bisa legalitas. Abis itu kalian kalau mau cerai nggak apa-apa deh. Dan menurut aku itu lebih sehat ya ketika anak-anak kayak maksudnya opininya didengar gitu. Kalau misalnya memang aku ini cuma main-main anaknya saja. Nih ya. Anaknya yang NBA-nya. Yes. Gitu. Oke, tapi terus si anak yang nanti lahir ketika dia hidup nggak ada ayahnya, kan mereka udah pasti cerai tuh. Ya. Terus nggak ada ayahnya. Ya. Itu gimana? Jadi tetap menurut aku, kalau misalnya sepasangan itu nggak saling mencintai, is okay, karena kita nggak bisa memaksakan chemistry atau misalnya nggak sayang gitu. Tapi menurut aku ya diajarkan tanggung jawab sebagai parenting ya, co-parenting anak itu. Jadi kan biasanya ngilang tuh si bapak-bapak itu. Jadi sebenarnya yang harus diajarkan itu adalah sorry to say ya, ini konsekuensi dari kelakuan kalian gitu. Tetap harus misalnya apakah
kira-kira menjadi ayah yang baik itu yang bertanggung jawab itu jawab. seperti apa. Tetap harus, karena itu aku selalu bilang pasangan bisa ganti-ganti ya, tapi anak dan orang tua tuh bondingnya tuh forever gitu. Jadi bagaimanapun juga kamu harus bertanggung jawab sama anak yang terjadi atas konsekuensi kamu. Whatever co-parenting yang sehat itu buat keluarga masing-masing, seperti itu Sam gitu. Tapi banyaknya disayangkan di Jakarta di Indonesia ini masih kayak aduh supaya nggak malu nikah aja deh, semua tuh cuma perkara supaya nggak malu iya gitu, semuanya tuh jawabannya bisa dibilang oh ini kejadian diperkosa nikah, oh ini kejadian MBA nikah gitu. Jadi as if it will solve all the problem, padahal sebenarnya pernikahan itu akan memperbesar masalah atau kedamaian yang kamu udah rasakan sebelum menjalin hubungan itu gitu. Yes, berat ya, berat sekali. Apalagi kalau jadi pemutus mata rantai. Oh my god, itu kayak ya diaminin aja deh, itu kayak sesuatu privilege dan blessing, tapi ya siap-siap kayak disalahpahamin orang, kamu jadi rebel, kamu kayak jalannya tuh nggak yang mainstream seperti itu, gitu sih Sam. Biasanya prosesnya berapa lama sih kalau buat terapi untuk si anak ini yang dia tuh mau jadi pemutus mata rantai? Oke, aku tergantung case by case ya. Ada kasus yang ringan, ada kasus yang berat gitu. Jadi ada yang ke kelas itu bisa kayak 3 kali udah kayak oh ya I feel better. Aku yang tadinya sama ayah tuh udah gak ngomong lagi 10 tahun. Terus ya aku dateng, terus habis itu bisa kayak ngomong-ngomong dan sampai itu diapain waktu terapi? Nah terapinya mau diapain? Itu biasa tuh kalau di grup terapi tuh sangat manjur ya Sam ya. Aduh nanti I'll invite you to come to the one of the group therapy ya. Jadi aku sukanya family constellation therapy itu kan karena ekspresif dan role play based terapi ya. Jadi di situ menurut aku sangat respecting privacy orang-orang. Jadi kalau dari satu kelas tuh kan level keterbukaan masing-masing orang kan beda. Ada yang udah siap banget terbuka sampai setelanjang-telanjangnya gitu ya. Aku cuma mau lihat-lihat apaan sih nih, observe gitu ya. I'm not ready to share my journey. Jadi this type of therapy bisa meeting everyone where they are. Jadi misalnya yang tadi misalnya udah ready untuk buka-buka perasaan dia, maju menjadi volunteer, dan aku akan nanyakan dia, apa yang mau kamu konstelasikan hari ini? Misalnya, oh saya mau memperbaiki hubungan dengan ayah misalnya atau dengan pasangan gitu. Dari situ dia melihat teman-teman sekelas gitu, peserta-peserta yang lain belum dia pernah kenal, dia akan memilih beberapa pemeran tuh. Siapa yang mau jadi kamu panggil untuk pemeran menjadikan diri kamu, ayah kamu misalnya atau pasangan kamu. Jadi kan no bias dan no bener-bener kayak dia nggak tahu masalahnya gimana. Terus dia manggil misalnya si A, si B, si C gitu ya. Nah si A, si B, si C itu nanti maju di dalam circle gitu, di mana aku pandu. Ajaibnya di sini Sam, tiba-tiba orang-orang yang peserta dipanggil itu menjadi, loh kok dia seperti kayak pasangan aku, nyebelinnya perkataannya juga persis di pasangan aku kayak gitu, kok bisa kayak begitu ya? Lucu ya? Iya lucu ya. I call it the law of attraction, atau kayak seperti apa ya? Pemilihan itu kelihatannya random tapi nggak random gitu. Jadi orang yang dipanggil itu ada persamaan perasaan, atau misalnya he is in that shoes. Jadi dia tidak usah menghayati lagi because he is that person gitu. Atau dia mempunyai pasangan seperti itu, jadi dia tahu proyeksinya keluar banget dong. Very accurate gitu. Jadi dapat tuh solusinya. Oh ternyata saya pikir ini, ternyata ini gitu. Jadi dari situ tuh dari sesi family constellation itu membuka understanding dan lebih gampang menerima karena kamu sekarang mengerti apa yang misalnya tidak diutarakan sama mama, sama pasangan gitu. Jadi lebih membuat sudut pandang orang ketiga. Oh ternyata dia feelingnya begini. Jadi lebih itu akan menimbulkan empati. Itu akan membuat kamu lebih mudah untuk menerima sesuatu yang tadinya sulit diterima. Closure, kamu dapat closure, kamu bisa move on, kamu bisa damai dengan ya orangnya cuma bisa segitu ya. Kalau aku mau minta lagi, nggak mungkin bisa lah gitu. Jadi itu yang membuat sudut pandang, menciptakan sudut pandang baru, dan di mana itu bisa membuat si peserta itu, ya itu seperti itu Sam. Ada yang kayak oh ya saya bisa mau ketemu papa saya lagi setelah 10 tahun gak ngomong. Terus tiba-tiba abis itu wow. Testimoninya positif ya. Positif. Ada yang sampai
Tumornya hilang, Mbak Sam. Gila Tumornya nggak? hilang. Iya, aku sampai kaget. Aku dua minggu ya setelah dia baru konsultasi pertama gitu. Dia divonis kalau nggak salah dulu tuh tumor breast tumornya tuh banyak banget gitu, udah ada mamogramnya gitu. Terus dari situ kelihatan bahwa itu ada psikosomatik blockage illnessnya sama papanya gitu. Dia udah nggak ngomong sama papanya tuh 5 atau 6 tahun gitu. Terus habis itu ini juga diperkarakan lagi karena dia membela mama karena papa menyakiti mama. Anak cenderung membela orang tua yang disakiti atau lemah, which is nggak boleh kan. Jadi di family constellation itu bilang tugas anak adalah harus netral dan menyayangi orang tuanya, kedua orang tuanya sama banyaknya gitu. Jadi ini yang terjadi sama kasus tumor ini, dia totally membela mamanya, pokoknya cut contact sama papanya gitu. Terus setelah itu diselesaikan, dia cek lagi 2 minggu mamogram, itu tumornya hilang. Dia pikir mestinya rusak, dicek lagi ke rumah sakit kedua, totally hilang. Sam. Jadi kayak impresif bahwa how our thoughts and our emotion tuh bisa affect physical health kita gitu dengan psychosomatic symptom tadi seperti itu. Kita minum dulu ya. Kayaknya kering. Sama. Ya, sorry aku ngomongnya cepet banget kayak 30 menit kayak mau pokoknya yang penting harus semuanya informasi keluar. Kayak semoga sebanyak-banyak ilmu bisa di-share gitu ke para penonton. Aku yakin sih gitu. Nggak terasa soalnya ngomong sama kamu tuh kayak ngalir aja gitu. Iya. Nah, satu lagi pertanyaan yang masih aku penasaran banget. Gimana kalau sibling rivalry yang terjadi? Dan itu kan pasti berefek terus ya, walaupun itu terjadinya waktu mereka kecil sampai dewasa tuh pasti bisa memicu trigger-trigger yang lain, apalagi kalau salah satu lebih sukses daripada yang lain kan. Ya. Di family constellation kalau ada yang mengalami sibling rivalry biasanya treatmentnya gimana? Lucunya zaman dulu sebelum aku kenal family constellation, saya pikir sibling rivalry itu ya paling gara-gara dibanding-bandingin sama orang tuanya ya, sejauh itu. Tapi setelah mendalami family constellation, ternyata sibling rivalry itu adalah sebenarnya tuh rivalry di antara pasangan si ayah dan ibu ini. Lucu ya? Bisa seperti itu. Jadi begini, intinya ketika si pasangan si ayah dan ibu itu berantem atau bertengkar atau tidak akur, otomatis anak di bawah itu pasti akan merasa istilahnya kayak pilih kubu lah. Oh, pilih kubu. Iya. Kan papa lebih benar. Enggak lah, kalau papa gak gini, mama kan gak gini. Nah otomatis akan mengalir ke bawah menjadi rivalry. Aku anak papa, aku anak mama. Jadi mereka loyal to aku setia ke mama. Oh enggak, aku setia ke papa. Kasihan kan papa? Enggak, mama sih gara-garain. Jadi that's how you become sebenarnya sibling rivalry. Tapi kalau misalkan salah satu orang tuanya udah meninggal ketika mereka masih pada kecil-kecil gitu, dan mereka terbentuk sibling rivalry, itu bisa jadi Mbak. Jadi tetap saja sebelum ayahnya meninggal ada konflik yang tidak terselesaikan di antara pasangan itu akan mengalir ke bawah gitu. Ke anak-anak. Ya seperti itu. Dalam banget gitu. ya. Jadi di antara sibling rivalry itu kan biasanya dimulai dari misalnya seorang ibu yang favoritism lebih memilih anak, ada misalnya anak emasnya atau anak yang dia tidak sukain. Otomatis yang anak tidak sukain akan membenci saudara yang lebih di anak emaskan mamanya. Nah, kenapa sih anak itu bisa misalnya dibenci sama ibunya atau bapaknya ya? Bisa aja dengan innocent ini, Mbak. Kamu tuh mukanya kayak papa kamu banget, nyebelin tahu. Jadi projection yang seperti ketika melihat anak itu, dia ketrigger melihat seperti suaminya yang meninggalkan atau meninggal itu. Seperti itu, Mbak. Gitu. Dan itu kebawa ke saudaranya. Yes, gitu. Pasti kan saudaranya merasa, kenapa sih aku nggak ngapa-ngapain kok mama misalnya jutek banget atau berlebihan misalnya marahin aku gitu. Dia lihat ketika saudaranya yang tidak mirip dengan ayahnya, misalnya lebih mirip sama ibunya tuh lebih disayang. Termasuk juga kalau salah satu orang tuanya bunuh diri. Maksudnya jadi misalnya meninggalnya bukan meninggal natural, bisa juga, pokoknya kan dan itu anaknya sakit hati karena ibunya bunuh diri gitu. Bisa jadi pokoknya ada konflik di antara orang tuanya itu yang belum terselesaikan. Pasti kan kalau misalnya bunuh diri ada seperti
aku nggak tahu ya apakah itu ada rasa marah kayak kok kamu egois ninggalin kita begitu aja. Pasti kan ada marahnya yang, ya. Nah itu kan amarahnya kalau si ibu itu tidak diproses, ketika dia menjadi mengasuh anaknya yang misalnya mirip seperti bapaknya, itu bisa dibilang kan kamu tuh egois kayak bapak kamu misalnya. Ninggalin aku seperti gitu. Padahal anaknya nggak tahu apa-apa. Exactly. Jadi projection of that ketika sama pasangan itu nggak diselesaikan, dia kan seperti Sam tadi bilang turun ke anak gitu. Makanya banyak banget kan orang Indonesia tuh maksudnya yang sudah sadar tentang mental health seperti ini, bagaimana fungsi keluarga tuh sangat penting, yang mereka suka bertanya-tanya kenapa sih orang tuh sampai berantemnya segitunya padahal mereka saudara apa segala macem. Saudara itu sebenarnya juga gini Mbak, kalau kita melihat kan yang sulung tuh yang harus jagain yang kecil, yang bawah-bawah gitu ya. Tapi padahal kalau di family constellation bilang itu dinamika saudara itu harus setara. Oh, dinamika setara. Ya, jadi kayak kita saling jaga, bukan yang paling sulung jagain sampai yang paling muda. Itu ada satu kasus di mana ada orang ke aku, kenapa ya aku ini berat jodoh loh, padahal aku dokter. Ya aku tahu cakep sih mukanya gitu. Kalau misalnya dia cari pasangan pasti yang ngantri tuh banyak, dari ujung ke ujung gitu. Tapi hampir umur 50 tahunan gitu, dengan spek ini, why you're single? Dia bukan tipe yang kayak playboy gitu di mana-mana. Tanda tanya besar kan Mbak Sam. Jadi setelah pas waktu di terapi itu, setelah dilihat, ibunya tanpa sadar bilang sama dia, kamu nih anak mama yang paling pinter dari 13 bersaudara. Oh my God. Tolong jagain nanti kalau mama gak ada, tolong jagain kakak adikmu ya, karena mereka gak sepintar kamu. Itu yang kebawa dia sampai dia tuh kayak put his life on pause dia bener-bener kayak hidup tuh buat pokoknya kedengeran dengan omongan ibunya itu. Sampai itu adik dia semuanya nikah, baru dia bilang oke, aku sekarang tugasku menjadi parentifikasi orang tua angkat bagi adik-adiknya kan. Baru dia habis itu pacaran, baru dia married umur 50 tahunan Sam. Oh my God. Yes. Jadi sepenting itu. Jadi aku bilang sama orang tua, please lain kali kalau ya pesan untuk anak itu adik kakak adalah sesuaikan saling umurnya, jaga, saling bukan jaga. Kayak yang si paling pinter jagain yang semuanya, yang sulung, yang laki-laki jagain semua adik kakak seperti itu. Ingat ya guys, harus pesannya saling jaga persaudaraan. Seperti kita yang saling menjaga etika profesional kita. So, thank you so much ya Mei, udah ngobrol-ngobrol. Aku yakin pasti banyak banget yang makin kepo, makin penasaran. Semoga nanti bisa terjawab lebih lanjut lagi dari konten-konten kamu lainnya juga. Tapi aku udah makin dapat banyak banget insight-nya, apalagi yang masalah persaudaraan ini gitu kan. Dan semoga juga semua yang nonton Relate Podcast ini bisa dapat inspirasinya, bisa bermanfaat, dan kita ketemu lagi. Pasti, thank you.